Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur dongeng tengah malam semuanya. Ketemu lagi di dongeng tengah malam. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap semangat. Karena dengan semangat yang kita punya, berarti kita punya masa depan yang lebih baik. Dan juga dengan semangat yang dipunyai sedulur dongeng tengah malam semuanya, berarti sedulurku ini masih punya keyakinan bahwa masa depan itu akan jauh lebih baik. Jadi semoga hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, dan besok akan jauh lagi lebih baik dari hari ini. Amin. Untuk kali ini Pak D akan membawakan cerita tentang rumah pesugihan, dimana kejadiannya itu sekitar bahkan sebelum tahun 70-an ya. Dan rumah itu masih ada sampai sekarang dan ditempati sama biasanya para tetangga sekitar memanggilnya Eyang. Makanya ini saya kasih judul Rumah Eyang. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, saya juga nggak lupa mengingatkan ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, klik like-nya, dan jangan lupa komentarnya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari dongeng tengah malam. Kita langsung ke ceritanya ya. Rumah Eyang. Jadi rumah Eyang yang ditempati sekarang ini dahulunya kan dibeli sama Eyang ini sekitar tahun 70-an berapa gitu ya. Dibeli sama Eyang waktu itu. Yang sekarang kan tinggal sendirian ya, tinggal yang putri aja. Yang kakung sudah ndak ada sekitar tahun 80 berapa gitu loh ya. Tapi langsung aja kita ke asal usul rumah Eyang ini. Sekitar tahun 60-an, tapi diceritakan dari narasumber ini sekitar 60-an lah ya. Rumah ini termasuk salah satu rumah termegah pada zamannya. Karena apa? Karena rumah itu sudah gedong. Tahun segitu kan jarang orang punya rumah gedong, itu bisa dibilang ya setiap kampung ya bisa satu dua lah. Rata-rata rumah itu ya rumah istilahnya rumah gedek atau sesek ya, yang dari bambu itu loh. Sedangkan rumah Eyang ini itu sudah gedong di antara rumah tetangga-tetangganya yang masih rumah gedek tersebut. Jadi punya gambaran ya, berarti pemilik rumah pada masa itu adalah termasuk orang kaya di daerah tersebut. Bahkan bisa dibilang orang terkaya di kampung itu. Memang hidupnya keluarga tersebut termasuk ya sudah berkecukupan. Walaupun sebenarnya rahasia umum ya, bukan rahasia umum. Rahasia tapi semua orang tahu itu loh. Pemilik rumah itu kalau dibilang bekerjanya itu ya seperti orang pada umumnya. Jadi bukan bekerja di suatu perusahaan atau pemerintahan, enggak. Tapi dia termasuk orang kaya. Kan bisa dikira-kira ya, berarti kerja apa dia bisa menghasilkan banyak uang. Dan keluarga tersebut mempunyai 2 anak yang sudah besar pada masa itu. Bahkan satu anaknya itu sudah berkeluarga dan tidak tinggal lagi di rumah itu. Jadi yang tinggal di rumah itu hanya tinggal satu anaknya saja. Dan itu pun juga sudah berkeluarga, termasuk baru berkeluarga lah, karena masih belum punya momongan. Sebut saja keluarga itu adalah Pak Wiro. Dan anaknya yang tinggal bersamanya itu sebut saja namanya Fendi ya. Tetapi
Orang dulu kalau manggil nama itu bukan Fendi gitu, Pendi. Itu Pendi lah itu. Orang dulu kalau menyebut nama itu. Saya di sini gak menceritakan bagaimana Pak Wiro itu melakukan pesugihannya. Yang saya ceritakan di sini adalah rumah Pak Wiro tersebut. Sekitar mendekati tahun 70-an, 60 akhir ya, Pak Wiro ini meninggal dunia. Begitu juga dengan istrinya. Jadi perbedaan yang gak cukup jauh lah meninggal antara suami dan istrinya ini. Karena yang tinggal di situ kan tinggal satu anaknya. Jadi Pendi ini ya yang menempati rumah itu setelah sepeninggal ayahnya, Pak Wiro tadi beserta ibunya. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu nggak ada masalah dengan keluarganya Pendi ini yang hidup dengan istrinya tinggal di rumah peninggalan Pak Wiro ini atau orang tuanya ini. Atau mungkin ada masalah, mungkin tetangganya nggak dengar. Sampai lebih kurang bulan keempat atau kelima, tetangganya ini mulai resah. Karena apa? Pendi dan istrinya ini memasuki bulan keempat kelima itu sering bertengkar di rumah tersebut. Dan bertengkarnya itu sampai berteriak-teriak. Jadi para tetangga itu dengar kalau Pendi ini bertengkar dengan istrinya. Bahkan para tetangganya bisa dibilang pertengkaran seru yang didengar tetangganya kalau dihitung 1 minggu itu bisa sampai 3 kali 4 kali pertengkaran suami istri ini. Dan kehidupan mereka memang beda. Sewaktu ada orang tuanya Pak Wiro ini sudah nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu itu hidupnya ini kan serba berkecukupan. Lah terakhir-terakhir ini mereka sudah mulai menjual apa yang ada di rumah tersebut. Tetapi yang bikin aneh katanya tetangga-tetangganya pada masa itu ya, Pendi ini kalau di luar rumah, misalnya Pendi dan istrinya lagi pergi ya, kalau pergi tuh mereka berdua ini kelihatan nyaman-nyaman aja, jadi kelihatan ya mesra lah, namanya suami istri. Jadi nggak kayak yang didengar tetangganya. Karena didengar tetangganya pada waktu di rumah itu mereka tuh bertengkar hebat sampai saling menyalah-nyalakan. Tapi begitu di luar rumah, anggaplah pergi keluar, para tetangga ini melihat bahwa mereka Pendi dan istrinya itu baik-baik saja. Bahkan seperti karena belum punya momongan ya, suami istri ini kan masih juga baru juga, masih belum 2 tahun. Jadi masih mesra-mesra aja. Itu yang bikin heran tetangganya ini. Sebenarnya ada apa dengan Pendi ini? Kalau di rumah sering bertengkar, tapi kalau di luar rumah, bahkan tetangga sampai merhatikan. Setelah dari keluar rumah, kan mau pulang. Tetangga juga tahu. Pulang itu suami istri ini ya apa ya? Kelihatannya sangat harmonis sekali mereka ini. Dan para tetangga ini sebenarnya kan juga baik sama Pendi maupun istrinya nih. Karena istrinya Pendi ini memang sering juga main ke tetangga. Kalau suaminya lagi kerja, berangkat pagi gitu nggak ada kegiatan, memang suka main-main ke rumah tetangga. Samping kanan kiri depan itu akrab sih istrinya Pendi. Bahkan ditanyai sama tetangga istrinya ini, kenapa sih kamu kok sampai bertengkar begitu hebat? Dan istrinya bilang, katanya nggak ada apa-apa. Tapi nggak tahu, kata istrinya, kalau sudah sampai di rumah itu ada masalah sedikit, sepertinya itu emosi mereka itu seperti meluap-luap. Bahkan kedua-duanya, katanya istrinya ini. Sambil menceritakan keadaannya, istrinya ini terakhir menceritakan bahwa sebenarnya istrinya Pendi ini kalau di rumah sebenarnya nggak betah, nggak tahan. Karena di rumahnya itu katanya banyak sesuatu yang aneh. Tetangganya juga heran, aneh bagaimana gitu loh. Katanya istrinya salah satu kejadian yang menurut istrinya Pendi ini aneh adalah ketika dia
suatu hari istrinya Pendi dan ini kan tidur sore. Lah sebelum tidur itu biasa kan orang dulu itu kalau sore itu kan membersihkan rumah, rapi-rapi, rumah semua beres. Lah setelah rapi semua seperti pada umumnya meja kursi kan ditata sesuai peruntukannya ya, berhadapan-hadapan, di tengah ada meja. Pernah suatu kali istrinya Pendi ini bilang pagi-pagi itu bangun, dia sempat kaget. Kenapa? Karena begitu melewati ruang tamu, kursi-kursinya itu yang sorenya itu jelas dilihat bahwa itu sudah tertata rapi. Katanya meja kursi itu bisa berantakan. Jadi kursinya ada yang di pojok kanan, ada yang di pojok kiri, tengah. Jadi nggak seperti bentuk pada waktu ditata. Dan itu katanya bukan sekali kejadian. Beberapa kali, memang waktunya tidak tiap hari. Beberapa kali istrinya Pendi itu bilang bahwa meja kursi ini sering berantakan kalau pagi. Makanya tiap sore istrinya Pendi ini kan menata. Jadi ingat betul gitu loh. Sedangkan kalau suaminya yang melakukan itu, tetapi suaminya katanya istrinya Pendi, suaminya itu merasa kaget juga. Begitu dibilangin kok meja kursi ini jadi berantakan kayak gini. Suaminya nggak tahu apa-apa si Pendinya ini. Sampai Pendi dan istrinya ini suatu kali itu mencoba sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan katanya sampai 3 hari Pendi dan istrinya ini mencoba tiap tengah malam tuh bangun mengintip apa yang terjadi di ruang tamunya. Jadi saya gambarkan ya rumahnya ini. Rumahnya itu lebarnya lebih kurang 7 meter lah. Ya 7 meteran lah lebih kurang rumahnya ini. Lah rumah zaman dulu kan biasa. Ruang tamu itu biasanya kan seluas lebar rumah itu. Baru masuk ke belakang itu kamarnya berjejer. Jadi kamarnya berjejer ada 3 kamar. Jadi los gitu. Lurus ke belakang. Baru ke belakang ada ruang tengah dan dapur. Nah, antara ruang tamu dan ruang tengah deretan kamar itu ada daun pintunya. Jadi ada 2 pintu, daun pintu 2 kanan kiri gini loh. Nah itu kalau malam kan ditutup. Nah itu ada kacanya pintunya itu. Makanya pernah suatu kali diintip katanya sama Pendi dan istrinya ini. Di hari ketiga mengintip itu, Pendi dan istrinya itu benar-benar melihat katanya. Jadi meja kursi yang ada di ruang tamu itu enggak tahu gimana ceritanya. Kursi itu katanya bisa terbang sendiri. Meja itu sampai bisa bergetar. Padahal di situ katanya enggak ada siapapun. Bahkan waktu itu katanya Pendi dan itu sampai ketakutan apa yang terjadi di rumahnya itu. Dan sempat juga istrinya ini cerita, pada waktu di luar rumah, Pendi dan istrinya kan berbicara. Sempat mereka itu sadar bahwa kenapa sih kalau kita di rumah itu seperti saling emosi yang tidak terkendali. Padahal kalau di luar rumah mereka itu bisa komunikasi dengan baik, bicara dengan baik. Pendi pun bilang, tidak tahu. Begitu sampai rumah, istrinya ada salah sedikit saja rasanya katanya Pendi itu emosional langsung tinggi, kepingin rasanya memarah istrinya. Bahkan katanya Pendi ini sampai pingin memukul istrinya, tapi untungnya Pendi ini masih menahan. Dan istrinya juga bilang kalau lagi di rumah melihat suaminya ada yang gak berkenan gitu ya, istrinya rasanya pingin berteriak-teriak memarahi suaminya. Makanya Pendi dan istrinya katanya gak tahu ada apa dengan dirinya atau ada apa dengan rumah peninggalan orang tuanya itu. Sampai puncaknya katanya sekitar tahun 70-an kejadian di rumahnya, katanya ini adalah
puncak-puncak kegelisahan mereka menempati rumah tersebut. Jadi ini waktunya belum tengah malam ya katanya. Pendi dan istrinya itu lagi santai-santai dengan istrinya di rumah, di ruang tamu. Kan waktu itu katanya waktunya sih masih belum, masih habis maghrib lah. Lah habis maghrib lagi santai-santainya mereka di ruang tamu, tiba-tiba katanya namanya kursi itu kacang tiba-tiba terbang meluncur hampir menabrak Pendi dan suaminya ini. Untungnya mereka masih bisa berkelit ya, nggak sampai kena mereka. Sampai bisa dibayangkan ya ketakutan mereka pada waktu itu. Dan yang lebih ekstrim lagi, bahkan pernah terjadi di siang hari. Di siang hari katanya di rumah itu tiba-tiba namanya figura ya, figura kan tempat foto. Figura di tembok itu tiba-tiba bisa jatuh. Jatuhnya itu kalau normal figura jatuh kan jatuhnya ke bawah. Figura itu katanya jatuh seperti dilempar katanya. Padahal itu di ruang tengah. Jadi figura itu tiba-tiba bergetar terus melayang melempar ke depan sampai pecah berantakan. Dan tetangga yang diceritain pun sebenarnya mendengar ada suara ribut. Lah, tetangga itu mikirnya apa? Mikirnya kan memang sering bertengkar. Dan tetangga menganggap pertengkaran itu memuncak sampai melempar barang. Nggak tahu tetangga kalau ternyata bahwa suara lemparan barang, suara benda jatuh, suara keras itu nggak tahu kalau itu adalah bukan yang dilakukan sama Pendi dan istrinya ini. Singkat cerita sudah 1,5 tahun Pendi dan istrinya menempati rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Dan ternyata semakin lama hubungan suami istri mereka itu semakin tidak baik. Padahal para tetangga pada waktu diceritain tentang keadaan rumahnya, banyak yang menyarankan sebaiknya jangan tinggal di rumah itu aja kalau memang begitu. Sebaiknya segera pindah saja. Tapi pendiknya bersikukuh bahwa dia harus tetap tinggal di situ rumah peninggalan orang tuanya. Sampai puncaknya itu akhirnya istrinya itu nggak mau lagi tinggal di situ dan akhirnya pisah sama suaminya. Tapi bukan berarti bercerai ya, jadi pisah, istrinya itu pulang ke rumah orang tuanya, nggak mau tinggal lagi bersama Pendi di rumah itu. Nah, Pendi ini sebenarnya orangnya pendiam dan juga sopan terhadap tetangga-tetangganya ini. Tapi sayangnya Pendi kan memang jarang bermain ke rumah tetangga-tetangga. Jadi para tetangga nggak tahu kondisinya Pendi sebenarnya bagaimana menempati rumah itu setelah ditinggalkan istrinya. Sampai lebih kurang 2 bulan ya semenjak istrinya nggak mau tinggal di rumah itu lagi, Pendi kan tetap tinggal di rumah itu. Sampai 2 bulan tetangga itu merasakan memang Pendi kan nggak banyak bergaul dengan tetangganya. Kalau ketemu ya cuma say hello, tersenyum, menyapa sih menyapa. Cuma jarang gitu loh. Main ke rumah tangga, bicara-bicara itu jarang. Makanya tetangga nggak ngerti apa yang dialami Pendi sebenarnya. Dan yang dilihat para tetangga pada waktu setelah 2 bulan Pendi tidur di rumah itu sendirian, orang-orang melihat bahwa keadaan Pendi ini seperti orang yang semakin kusut saja, semakin tidak terawat dan seperti orang yang kurang tidur. Jadi badannya itu semakin kurus. Jadi kayak orang yang sangat kelelahan gitu loh. Sempat suatu kali itu tetangga tanya sama Pendi, "Pendi, kamu sekarang kok kelihatan lebih kurus. Ada apa? Kalau ada masalah bilanglah ke kita para tetangga." Tapi waktu itu Pendi hanya bilang ndak apa-apa. Karena memang Pendi ini gak banyak omong, makanya susah para tetangga itu
mau menggali gimana keadaan dia sebenarnya. Dan semakin hari keadaannya Pendi ini bukan semakin membaik, semakin parah. Makanya tetangga-tetangga ini berinisiatif bagaimana menghubungi istrinya Pendi yang sudah akrab dengan mereka. Akhirnya didatangilah ke rumah istrinya Pendi ini. Dan dari istrinya Pendi ini didapat cerita. Jadi selama ini walaupun mereka pisah, tetapi ternyata komunikasi mereka itu tetap jalan. Istrinya bilang bahwa semenjak Pendi tinggal di rumah itu sendirian, kata istrinya hampir setiap hari, tapi bukan tiap hari mesti ada ya, hampir setiap hari, bahkan mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan juga kadang hari ini diganggu besok diganggu. Jadi tiap malam Pendi ini katanya nggak bisa tidur, karena setiap waktu tidur dia selalu bermimpi bahwa pada mimpinya itu dia itu seperti dikeroyok sama seperti bukan bocah, sebenarnya bukan bocah, seperti orang tapi kerdil ya. Itu katanya mengeroyok dirinya, nggak tahu apa yang diminta, sampai katanya namanya baju ditarik itu sobek semua, sampai Pendi ini katanya bajunya compang-camping. Makanya dia mesti terbangun. Jadi tiap tidur sebentar itu mereka-mereka ini jumlahnya cukup banyak, itu ngeroyok Pendi. Makanya katanya Pendi ini tiap malam itu susah tidur, takut kalau mau tidur ini. Bahkan istrinya pun juga pernah menyarankan, sudahlah jangan tinggal di rumah itu lagi, sebaiknya pindah. Tetapi Pendi bersikup bahwa itu peninggalan orang tuanya, tidak mungkin ditinggalkan. Sampai akhirnya Pendi ini menyerah, karena semakin lama badannya itu semakin kurus, matanya itu semakin cekung. Jadi cekung kehitaman kayak orang yang gak pernah tidur gitu loh. Makanya akhirnya dia mengikuti saran istrinya, sementara dia tinggal di rumah mertuanya bersama istrinya, dan rumah itu dikosongkan. Bahkan sama Pendi sempat rumah itu dikontrakkan, barangkali ada yang mau kontrak. Bahkan karena ditawarkan cukup murah ya, ada yang ngontrak rumah Pendi tersebut. Ternyata setelah menempati rumah itu belum 2 bulan, mereka sudah nggak tahan lagi dan meninggalkan rumah itu, nggak diteruskan kontraknya, karena katanya selama tinggal di situ selama 1,5 bulanan, tiap malam itu katanya selalu mendapat gangguan. Salah satu gangguannya katanya pernah suatu ketika dia melihat kursi di meja makan, tuang tengah dikasih meja makan. Katanya kursi di meja makan tiba-tiba seperti dihempaskan. Jadi seperti dihempaskan ke tembok, jebrowak gitu katanya. Kadang di malam hari katanya seperti mendengar suara teriakan-teriakan rame katanya di rumah itu. Padahal dicari nggak ada siapa-siapa di rumah itu selain yang kontrak dan keluarganya ya. Tapi beliaunya katanya mendengar seperti orang menjerit, orang kesakitan, orang sudahlah mengerikan katanya. Makanya dia bertahan lebih kurang 1,5 bulan, langsung menyampaikan ke tuan rumahnya bahwa dia nggak sanggup lagi menempati rumah tersebut. Akhirnya pindah, dan akhirnya karena rumah itu ngontrak juga nggak ada, akhirnya sama Pendi dijual lah rumah itu. Itu pun juga nggak laku-laku, padahal sampai ditawarkan harganya termasuk harga miring ya, harga yang di luar pasaran, termasuk murah lah dijualnya itu. Sampai akhirnya yang sekarang menempati rumah itu yang mendengar ada kebetulan pada waktu itu yang kan masih muda ya, yang putih dan yang kakung itu memang lagi mencari rumah, dan begitu melihat ada rumah dijual dan ditanya harganya, ternyata harganya cukup lumayan bagus dan sesuai budget yang diharapkan ya, tetapi mendapatkan rumah melebihi ekspektasinya, ya tertariklah yang untuk membeli rumah itu. Dan akhirnya
rumah itu dibeli sama Iyang. Tetapi sebelum Iyang menempati rumah itu, orang tuanya Iyang ini tidak tahu, mungkin ngerti ya, sedikit ngerti, itu menyarankan jangan ditempati dulu rumah itu. Dan pada waktu itu Iyang juga menurut, sampai akhirnya orang tuanya Iyang atau bapaknya Iyang itu datang ke rumah itu, katanya selama 2 hari. Jadi selama 2 hari bapaknya Iyang itu istilahnya itu melei rumah itu. Jadi kata selama 2 hari itu tinggal di rumah itu nggak tidur sama sekali. Cuman di sini kita masih belum dapat info ya yang terjadi selama 2 hari orang tuanya Iyang itu melei rumah itu. Dan setelah dimelei itu barulah orang tuanya Iyang bilang, sudah bisa kamu tempati rumah ini, jaga dengan baik. Dan alhamdulillah rumah itu ditempati sampai sekarang ini. Sampai Iyang kakung mendahului Iyang putri, dan sekarang tinggal Iyang aja yang tinggal di rumah itu, ditemani sama cucunya sih, ada cucunya yang menemani Iyang di rumah tersebut. Itu tadi asal usul cerita rumah Eyang ya, ternyata rumah bekas pesugihan. Bahkan ada rumor ya, di rumah yang belakangnya itu ada sumur, tapi sumur tersebut karena nggak dipakai, sekarang kan sudah pakai PDAM ya. Nah, sumur tersebut memang ditutup, bukan ditutup ya, cuma ditutup saja atasnya, bukan dimatikan, ditutup. Rumornya katanya ya, pemilik rumah tersebut katanya sering membuang perhiasan di sumur tersebut. Tidak tahu untuk apa juga nggak tahu. Tetapi yang juga nggak mau percaya gitu saja, itu kan hanya rumor ya. Dan yang juga nggak mau lah mengutak-utik sumur itu, ya sudah biarin, sumur adalah mata air, biar sebagai sumber air. Jangan percaya dengan rumor-rumor yang beredar katanya. Itu tadi cerita tentang rumah Eyang. Tetapi sebenarnya katanya sih masih ada ya cerita-cerita waktu menempati rumah tersebut, waktu anaknya yang sudah dewasa itu sempat sih ada kejadian-kejadian, tapi nggak sampai kejadian itu mengganggu atau membuat takut isi keluarganya Eyang. Nanti di lain waktu lah saya akan coba menggali lagi untuk bisa saya ceritakan di Dongeng Tengah Malam ini. Terima kasih sedulurku semua yang telah setia mendengarkan cerita dari Pak D. Semoga semuanya bisa terhibur. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, yang belum subscribe monggo subscribe dulu, yang di Spotify monggo follow dulu Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.